Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Jamaluddin, dosen rekan-rekan sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang pekan lalu sudah disampaikan oleh saudari Yarliati Gulu tentang kapan sebenarnya agama Islam itu terbentuk. Nah, kalau ditanya tentang kapan agama Islam itu terbentuk, secara aklamasi sebenarnya Islam itu sudah terbentuk sejak dahulu kala. Kenapa? Karena sungguh agama yang dibawa oleh para nabi seluruhnya, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, itu adalah agama Islam sebenarnya. Kenapa begitu? Karena Islam itu adalah satu-satunya jalan dakwahnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, namun karena tidak familiar di masa sebelum Nabi Muhammad istilah Islam, karena sesungguhnya Islam itu artinya adalah keselamatan. Jadi tidak familiar istilah itu di masa sebelum Nabi Muhammad, baru difamiliarkan di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu bermula dari tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi dari situlah awal mulanya Islam yang sekarang ini berkembang sebagai ajaran agama yang mengikuti apa yang telah dipandukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu sebagai seorang Muslim itu adalah satu hal yang wajib untuk diyakini, termasuk bagian dari rukun iman umat Islam. Itu materi kita pada hari ini yang dibawakan oleh saudari Eka Putri Nuradi. Nah, salah satu dari bagian dari rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, jadi dua hal itu menyangkut tentang bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan pedoman hidup umatnya ini dalam Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Nah, jadi bagi saudari Yarliati Gulu, kalau ditanya tentang apa masalahnya, kenapa kok umat Islam sama Kristen itu sering berbeda? Ya tentu berbeda. Kenapa? Karena beda agama, beda keyakinan. Nah, jadi sebenarnya antara Islam, Kristen sama-sama berpendapat bahwasanya Allah adalah Tuhan pencipta, Tuhan pengatur alam semesta dan segala macam sesuatu yang ada dalam semesta ini. Tapi perbedaannya adalah umat Kristen tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Sementara umat Islam meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul Allah, utusan Allah untuk menyampaikan jalan kebaikan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Nah, disitulah perbedaannya. Namun bukan berarti perbedaan ini membuat kita saling berperang, saling bertikai. Nah, Anda boleh baca sejarah, kita semua yang hadir boleh baca sejarah bahwasanya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menjunjung tinggi sikap tasamuh antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad membentuk negara Madinah itu dan terwujud aturannya dalam piagam Madinah, bagaimana harus menjunjung tinggi perdamaian. Jadi bukan pertikaian, bukan perselisihan. Tapi kenapa kok ada manusia-manusia yang suka melakukan keonaran di sana sini? Apakah yang beragama Islam atau yang beragama non-Islam? Kenapa seperti itu? Itu adalah oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama tapi sungguh dia tidak paham dengan agamanya. Maka oleh karena itu, sebagai manusia yang bijak, kita nggak bisa menilai sebuah agama itu dari person-person orangnya. Jangan kita menganggap bahwasannya Islam itu tidak baik gara-gara satu dua orang Islam yang berperilaku tidak baik. Sama halnya dengan kita beranggapan dengan orang Kristen. Kita anggap agama Kristen tidak baik karena ada satu dua orang yang beragama Kristen yang berperilaku tidak baik. Nah, itu. Jadi di situ akan muncul perbedaan-perbedaan. Kenapa berbeda? Ya karena adanya perbedaan keyakinan. Umat Islam pakai Al-Quran sebagai kitab suci pedoman hidupnya, umat Kristen pakai Injil atau Bible dalam pedoman kehidupan mereka. Kemudian
Nabi Muhammad diyakini oleh umat Islam sebagai nabi, pembawa ajaran dari Allah, pembawa wahyu. Kalau di umat Kristen tidak meyakini itu. Mereka hanya meyakini Nabi Isa sebagai pembawa wahyu, sebagai sang juru selamat. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai manusia harus hidup rukun damai. Maka oleh karena itu berpeganglah dengan aturan agama kita yang kita yakini, sehingga kita menjadikan diri kita ini sebagai orang yang tunduk patuh dalam aturan agama, karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tapi tidak semua sama. Kalau sama kita nggak akan ada perbedaan, tapi ada perbedaan itu pertanda bahwasanya kita tidak sama. Namun dengan ketidaksamaan itu kita bisa menjaga kerukunan dengan baik sesama umat manusia di muka bumi ini. Dan saya cukup apresiasi sekali dengan penampilan dari saudari Sri Gunawan Siburian. Dia membawakan materi tentang aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Padahal saya tahu saudari Sri Gunawan bukanlah seorang muslim, bukan seorang muslimah. Tapi karena pekan yang lalu sudah ditampilkan materi tentang tauhid, pengertian tauhid oleh saudari Anissa Fitria, dan saya rasa itu cukup menjadi pengantar untuk bisa memahami apa seharusnya yang dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan ini, sehingga kita yang sebagai orang beragama Islam ini tidak lagi menyalahi aturan sebagaimana yang mestinya dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, enggak mengikuti jalan menyimpang. Nah itu dia ya. Baik, itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda semua, rekan-rekan sekalian, bisa melihat video pembelajaran apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kita, oleh rekan-rekan kita. Kemudian simak baik-baik, baca apa yang mereka tulis, dan kalau memang ada hal yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Insya Allah nanti kita akan jawab. Tapi saya mohon sekali untuk memberikan pertanyaan itu di kolom Google Classroom, sehingga lebih tertata rapi, agar tidak tertimpa-timpa pesan kalau dikirim melalui WhatsApp saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.